Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin memperbaiki dengan kamu. Siapakah dia? Oke, kita tarik energi dari si dia yang ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Orang yang saat ini lagi fokus dengan karir, keuangan dia ya. Dia saat ini orang yang sudah bisa mulai open minded ya, dia sudah mulai banyak mengerti. Mungkin dulu itu dia egois ya, hanya mementingkan pemikiran dia sendiri aja, hanya berpikir tentang diri dia sendiri aja, seperti itu. Sehingga saat ini aku lihat dia sudah mulai terbuka pemikirannya tentang segala sesuatu, bahkan kenapa sampai hubungan kalian hancur itu juga dia sudah mulai berpikir gitu ya, sudah mulai mengerti tentang kenapa sebenarnya ini semua terjadi gitu. Terus itu juga aku melihat di sini dia adalah orang yang red flag ya, orang yang red flag, dan sehingga aku lihat di sini kamu tahu kok ya siapa orang ini. Dan red flag-an apa yang dia miliki juga kamu tahu kok, karena semesta selalu menunjukkannya ke kamu, selalu membongkar kebobrokan dia atau kejelekan-kejelekan dia, seperti itu ya. Dia orang yang manipulatif, dia orang yang banyak rahasianya, dia orang yang banyak menutupi rahasia dari kamu, bahkan mungkin tidak jujur tentang banyak hal ke kamu ya orang ini. Dan mungkin tentang perasaannya dia juga ya terhadap kamu dia tutup-tutupi. Kayak misalkan sekarang sebenarnya dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu karena mungkin memang masih ada rasa ya. Nih aku lihat di sini dia masih ada rasa sama kamu, masih memiliki rasa cinta ke kamu, bahkan ingin sekali memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi dia pura-pura tidak peduli, pura-pura tidak menghubungi kamu, pura-pura tidak butuh kamu. Padahal sebenarnya di sini dia kangen banget, dia ingin menghubungi kamu, dia ingin mengekspresikan rasa cintanya sama kamu gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kenapa hubungan kalian tuh belum belum bisa langgeng tuh karena dulu ya ketika dia masih sama kamu, dia itu masih terkoneksi dengan mantan, dengan masa lalunya ya, sehingga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk melepaskan energi masa lalu ya. Dia ingin melepaskan energi-energi masa lalu yang membuat hubungan kalian akhirnya hancur, yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu cemburu, yang membuat kamu kesal sama dia gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia itu orang yang egois, orang yang mendominasi pasangan ya. Semua harus ngikutin apa mau dia. Terus juga kalau ngomong nih suka pedes nih orang ya, sehingga itu juga yang menjadi salah satunya kenapa kamu sakit hati banget sama dia, karena kalau ngomong juga suka pedes, suka nyakitin kayak gitu ya. Orangnya sombong aku lihat di sini ya, mungkin dalam gaya hidupnya sombong atau perkataannya sombong. Intinya ini juga yang membuat salah satu alasan kamu itu susah untuk berinteraksi dengan dia, karena orangnya terlalu sombong. Bahkan selama kamu menjalani hubungan dengan dia, karena kepribadian yang dia miliki itulah yang membuat kamu merasa setiap kamu menghabiskan waktumu bersama dia itu kayak selalu masam, selalu menyusahkan, selalu lelah, capek, nggak enak, kayak nggak bahagia gitu ya aku melihatnya di sini. Dan aku melihat di sini kayak orangnya itu kayak nggak pernah mau menyadari ya tindakan-tindakan dia selama ini terhadap kamu. Pokoknya dia harus menjadi sentermu gitu loh. Dia harus menjadi bukan tolak ukur, tapi apa sih ya center, pusat perhatianmu gitu. Kamu harus melihat dia aja, tapi belum tentu dia akan melihat kamu, seperti itu. Kemudian ada Judgment Reverse. Aku lihat saat ini dia kayak sedang menunda untuk
mendatangi kamu karena masih ada keraguan dalam diri dia untuk mengambil suatu keputusan atau melanjutkan hubungan ini atau justru malah menghentikannya. Ya, karena saat ini kalau aku lihat di sini dia itu bisa jadi saat ini dia sedang mendengar desas-desus atau isu-isu dari orang-orang di sekitar dia yang ngomongin kamu beginilah, begitulah gitu ya. Sehingga saat ini dia menunda action dia, ya. Bahkan aku lihat di sini dia itu sedang mencoba berhati-hati mendapatkan bukti sebelum dia menilai kamu, ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin selama ini dia tuh selalu terhasut gitu dengan orang-orang di sekeliling dia, entah teman-temannya kah, orang tuanya kah, keluarganya kah, yang selalu menghasut hubungan kalian seperti itu. Ya, kalian sering banget mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu, fitnah seperti itu. Akhirnya ya udah hubungan kalian berantakan gitu ya. Dan memang masalah yang sangat mendasar di hubungan ini adalah masalah karena kegagalan yang tidak pernah bisa kalian ambil pelajarannya dari masa lalu gitu, nggak pernah mau berubah ya dari masa lalunya, entah apa gitu kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan akhirnya membuat kalian hubungannya hancur gitu ya, dia nggak pernah belajar gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak ya dia saat ini sedang menahan diri juga untuk menghubungi kamu karena dia masih merasa malu sama kamu, dia merasa takut ya, dia merasa tidak enak sama kamu, merasa bersalah, merasa malu sama kamu seperti itu ya. Jadi saat ini dia masih menunda untuk menghubungi kamu atau memperbaiki hubungannya dengan kamu karena dia merasa malu, Mas Ian ya. Oke, kemudian juga aku melihat di sini tuh dia ini ingin sekali menunjukkan perasaan cintanya sama kamu ya. Dia ingin sekali melakukan perubahan di hubungan ini ya, ingin memperbaiki hubungan ini, bahkan ingin sekali menunjukkan lebih sentimental atau terbuka sesuai dengan emosi yang dia punya terhadap kamu gitu ya. Dia pengen menunjukkan bahwa dia ini benar-benar cinta, pengen dia actionin, pengen dia tunjukkan dengan tindakan seperti itu ya. Dan kalau aku lihat memang orangnya imajinatif banget ya, bahkan mungkin dia sering sekali memfantasikan kamu, sering menghalukan kamu. Cuman orangnya orangnya sensitifan ya, makanya kalau misalkan kamu nggak sesuai dengan keinginan dia, udah dia akan ngediemin kamu kah, mengabaikan kamu kah gitu. Tapi kalau sama kamu, aku lihat di sini dia ngelihat kayak ada gairah ya, ada gairah yang kuat gitu loh terhadap kamu. Dia memiliki gairah yang besar terhadap kamu. Bahkan saat ini pun ya, walaupun kalian itu berpisah, dia tuh kayak masih terbelenggu dengan perasaan dia terhadap kamu. Mau maju salah, mau mundur salah gitu ya. Dan apalagi juga kalau aku lihat di sini tuh dia kan masih punya rasa ya. Cuman dia ngeliat nggak tahu dia harus gimana karena dia kan pernah melakukan kesalahan sama kamu. Dia masih punya rasa cinta, tapi dia pernah melakukan kesalahan sehingga nggak enak mau gimana sama kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu itu gimana gitu ya. Jadi aku melihat di sini kayak mau maju salah, mau mundur salah, mau dilepasin tapi masih cinta, nggak dilepasin tapi nggak tahu harus gimana untuk memperbaiki hubungan ini seperti itu. Sehingga saat ini perasaan dia seperti terpojok, terjebak dengan hubungan ini ya, nggak tahu jalan keluarnya gimana, harus bagaimana gitu, dia nggak tahu ya. Dia merasa kayak kesulitan gitulah untuk menghadapi situasi hubungan kalian. Terus juga aku lihat di sini hubungan kalian tuh memang penuh dengan drama, kenegatifan, kesulitan dan krisis. Bahkan aku lihat juga paling ekstrimnya hubungan ini juga menunjukkan hubungan yang kasar ya. Melambangkan ada suatu korban yang mengalami keputusasaan atau ketidakberdayaan di sini ya. Kamu ya capek gitu ngeladenin dia yang harus ngikutin apa mau dia, ngikutin semua harus ikutin keinginan dia gitu, sedangkan dia nggak bisa menyeimbangi dengan kamu ya. Apa yang kamu mau nggak pernah dia turutin, nggak pernah dia mau lakuin gitu. Kalaupun janji hanya janji-janji doang, omong kosong gitu, nggak ada actionnya seperti itu, sehingga kamu udah capek gitu ya. Ya aku lihat di sini kamu sebagai korbannya yang sudah lelah menghadapi dia
ya. Udah putus asa kamu untuk memperbaiki hubungan ini, untuk kembali lagi bersama dia, untuk bisa langgeng tuh kamu kayak udah putus asa, udah nggak berdaya lagi kamu ya, karena mungkin sama ini kamu terus yang effort, kamu udah ngelakuin segala banyak hal, tapi ya hubungannya gini-gini aja, hubungannya nggak ada perkembangannya, nggak ada kejelasannya, ya nggak langgeng pula gitu ya, aku lihat di sini. Jadi aku lihat kayak kamu tuh capek banget di sini nih. Terus itu ada Ten of Pentacle. Sejujurnya di orang ya pengen banget apa itu namanya, memiliki keluarga bahagia bersama kamu, ya, memiliki anak, memiliki hubungan yang kuat, memuaskan, bahagia, ya seperti ini, ya. Nih ada pasang laki dan perempuan, terus juga anak-anak, terus melihat tanah yang subur, ada rumahnya, ya seperti itu. Dia menginginkan keluarga yang bahagia di sini aku lihat sama kamu. Pengen banget ya, penuh dengan kesejahteraan, menjalani rumah tangga bersama kamu, memiliki anak, memiliki rumah, memiliki kesejahteraan, memiliki kenyamanan dalam hidup, bahagia, seperti itu. Kehidupan yang stabil, seperti itu aku melihat. Apalagi ketika saat ini kalian berpisah, dia melihat kamu sekarang tuh kok ya lebih menarik, lebih cantik kah, lebih ganteng kah, atau lebih sukses kah, lebih bahagia, lebih punya positive vibes kah, lebih menikmati hidup kah. Intinya sekarang dia lihat kamu itu kayak lebih menarik gitu loh, aku melihatnya ya. Dia ini masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu keadaan kamu gitu. Jadi entah apa, mungkin karirmu lebih melonjak, lebih baik atau gimana gitu. Intinya aku melihat kayak sekarang dia melihat kamu lebih menarik. Jadi semakin ngelihat kamu semakin menarik, semakin keinginan dia untuk kembali sama kamu itu semakin besar gitu, kayak tersiksa gitu hatinya. Cuman nggak tahu gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama kamu gitu. Caranya gimana nggak tahu, untuk memperbaiki hubungan dengan kamu itu nggak tahu gitu. Ada keinginan dari dia untuk datang ke tempat kamu sekarang kalau misalkan kalian LDR, karena aku lihat di sini energi ada yang LDR nih ya, Six of Wands. Mungkin beda kota, beda provinsi, beda negara ada juga di sini. Dia pengen banget ya agar bisa lebih dekat dengan kamu gitu. Dia pengen banget ya. Ada potensi di sini dia ingin datang kembali ke kamu. Tuh. Bahkan di sini dia ingin membuat kamu bahagia, dia rindu dengan senyummu ya. Mungkin udah lama kalian nggak saling berhubungan, nggak saling berkomunikasi, nggak saling ketemuan gitu ya. Dia rindu dengan senyum kamu. Terus itu juga dia sebenarnya masih takut juga untuk berkomitmen. Entah apa, mungkin dia memang secara finansial belum settle kah, atau mungkin secara mental dia belum siap, atau mungkin ya itu karena masih ada bayang-bayang mantan sehingga dia kayak masih belum siap untuk berkomitmen, masih takut. Bisa jadi mungkin dia masih punya trauma dari masa lalu, dari mantannya gitu ya, pas lagi sayang-sayangnya dia ditinggalin begitu saja sehingga dia takut ya gitu. Intinya di sini masih takut untuk berkomitmen. Makanya di sini ketika dia mau datang, dia nggak tahu harus berbuat apa. Kalau misalkan dia datang, pasti kamu nanyain kan, kamu mau apa datang gitu kan? Pasti kamu nanya seperti itu. Niat kamu apa untuk datang ke kamu lagi gitu kan? Niat dia apa datang ke kamu lagi gitu kan? Jadi itu jawaban itu yang dia bingung, dia harus gimana. Kalau misalkan cuman untuk silaturahmi, pasti langsung kamu cut, pasti kamu oh ya udah gitu, oke udah tahu kan kabar kita masing-masing, udah cukup. Nah, nggak akan lebih lanjut gitu. Sedangkan di sini dia menginginkan suatu hubungan yang kuat dengan kamu. Cuman di sini masih ada ketakutan dalam diri dia tentang komitmen gitu ya. Dan dia juga merasa malu banget sama kamu karena dia sudah membuat masalah sama kamu ya. Dia menyadari ya dia telah membuat masalah ya dengan kamu. Terus juga kadang dia ini sering sekali kalau misalkan telepon dia berdering, dia itu kadang berharap itu kamu gitu loh. Jadi dia pengennya kamu duluan gitu loh yang menghubungi dia, kamu duluan yang membukakan pintu maaf untuk dia. Ya, kamu duluan yang berinisiatif untuk yuk kita menjalani hubungan lagi kayak gitu. Ya, maunya dia kamu yang welcome-in dia gitu loh. Ya, mengundang dia untuk datang lagi ke kehidupan kamu. Tapi nampaknya sini itu kayak nggak mungkin gitu ya. Kayak aduh, apalagi situasinya kayak gini.
Dan di sini dia ingin meminta maaf karena selama ini dia tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Tapi sejujurnya di sini dia takut banget kehilangan kamu. Ya, aku lihat di sini dia takut banget bakalan berpisah dengan kamu selamanya atau kehilangan kamu selamanya. Seperti itu aku lihat di sini. Dia takut banget. Tuh, Page of Wands ya, dia ingin sekali memulai kembali hubungan baru dengan kamu ya. Dia pengen banget nunjukin bahwa dia itu bener-bener serius sama kamu, sayang sama kamu kayak gitu ya. Bahkan di sini mungkin dia pengen memberikan kesan wah gitu loh ke kamu ya, mungkin dengan pencapaian-pencapaiannya ya. Dia pengen banget nunjukin bahwa dia itu hidupnya punya pencapaian loh selama ini gitu, biar kamu ngerasa wah gitu loh, dideketin sama dia, biar kamu itu tertarik lagi gitu loh sama dia. Terus itu ada Eight of Swords. Jadi ada kemungkinan ya, selama ini tuh dia nggak ngasih tahu kamu kalau bukan, mungkin selama ini tuh ya keadaan dia mungkin secara materi tuh anjlok, sehingga mungkin nggak pernah bisa memberikan kesan baik ke kamu di mata kamu gitu, atau mungkin dia nggak pernah memberikan take and give yang setara dengan kamu, karena selama ini kan kamu terus yang effort ya. Nah, sehingga dia itu pengen ketika dia datang itu memberikan kesan baik gitu loh ke kamu. Mungkin dia memberikan apa hadiah atau apa gitu. Intinya di sini dia pengen banget ketika dia datang itu dia bisa memberikan kesan terhadap kamu. Ya, karena aku melihat di sini dia merasa tersiksa gitu loh ketika berpisah dengan kamu seperti ini. Ya, dia bingung nih. Ini Eight of Swords. Eight of Swords. Di sini juga Eight of Swords. Jadi energi itu kuat, kayak tersiksa gitu loh ketika dia berpisah sama kamu. Perasaan masih ada, tapi dia nggak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana, dia nggak tahu seperti itu. Dan saat ini dia tuh memang masih punya suatu ketakutan atau kayak nggak percaya diri gitu ya. Saat ini dia nggak percaya diri dengan keadaan dia. Maka dari itu sebelum dia datang lagi ke kamu atau justru malah membuat kamu lebih jauh dari dia nih, kan dia takut banget ya akan kehilangan kamu selamanya. Sebelum kamu sampai benar-benar menghilang atau kamu akhirnya memilih orang lain dan menikah dengan orang lain, di sini dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia terlebih dahulu, misalnya secara materi, mentalnya ya, atau apapun itu. Intinya saat ini dia sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia terlebih dahulu gitu ya, agar bisa membuat hubungan kalian lancar gitu loh. Karena menurut dia hubungan ini juga ada sangkut pautnya dengan materi ya, dengan karir. Kalau misalkan karir bagus, materi punya, segala sesuatu itu lancar gitu. Kayak misalkan kalau LDR tuh ya, misalkan dia mau datang ke kamu, kan dia ada modal, dia ada uang untuk beli untuk membeli tiket transportasi atau apa gitu ya. Terus juga ngajak kamu jalan-jalan juga bisa karena ada uang kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada uang tuh dia bingung ya, mau ngomong tapi nggak bisa action karena nggak punya uang, nggak bisa bergerak apapun. Sehingga saat ini dia memang lebih fokus ke materi, ke keuangan, agar dia lebih lebih percaya diri untuk mengajak kamu berkomitmen atau menjalani hubungan dengan dia seperti itu. Karena mungkin selama ini dia merasa bahwa ternyata selama ini aku memanfaatkan kebaikan kamu gitu, entah apa, mungkin karena dia selama ini nggak punya uang yang cukup ya, kamu mungkin sampai membantu dia untuk membiayai hidupnya kah, atau membantu dia apa, intinya kamu kayak pernah memberikan dia uang, sejumlah uang untuk dia gitu loh, entah untuk apa tapi dia pernah gitu, sehingga dia ngerasa kayak ya ampun sama ini ternyata aku memanfaatkan kamu. Nah sekarang dia nggak mau lagi memanfaatkan kamu, walaupun mungkin sebagian dari mereka nggak ada niatan gitu ya untuk memanfaatkan kebaikan kamu, tapi mungkin itu kayak kepepet gitu loh. Bahkan aku melihat saat ini dia sedang mencoba untuk mengevaluasi setiap situasi dan dengan hati-hati sebelum melangkah mengambil keputusan apapun. Itu benar-benar dia pahami dulu situasi dan keadaannya, dia lihat dulu ya semuanya, kira-kira kalau mau mengambil keputusan itu sesuai nggak, bisa atau enggak, seperti itu ya.
Dan kalau aku lihat di sini mungkin saat ini pun dia tidak mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Dia hanya menekan emosi dan perasaan dia sama kamu, ya, sehingga dia ngerasa kayak frustasi dengan diri dia sendiri karena dia punya perasaan cinta tapi nggak diungkapkan sama kamu gitu ya. Dia ngerasa frustasi banget, aku melihat di sini. Dan karena di sini dia berpikir bahwa kamu dan dia itu harus melihat segala sesuatunya dengan cara yang sama gitu ya, dan harus merasakan hal yang sama juga tentang segala sesuatunya agar hubungan kalian itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu saat ini dia ingin membuat kamu itu merasa bahagia dan puas. Dengan cara apa? Ya, dia harus bertindak sesuai dengan apa yang kamu mau selama ini, kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Dia pengen dia itu menjadi sosok seperti apa yang kamu mau. Makanya tadi di sini dia ingin meminta maaf, dia tidak bisa menjadi apa yang kamu mau selama ini gitu kan. Nah, jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menjadi diri dia yang bisa memenuhi kebutuhan kamu juga gitu loh. Ya, sesuai dengan apa yang kamu mau juga gitu loh. Aku lihat di sini ya. Ya, aku lihat di sini dia tahu memendam emosi seperti ini tuh membuat dia tidak sehat, tapi ya mau nggak mau dia harus bisa mengatasinya. Ya, karena di sini dia ingin memiliki pasangan yang bahagia dan puas jika bersama dia kayak gitu ya. Terus juga aku lihat di sini dia mau mencoba untuk menghindari konflik atau argumen dan melarikan diri dari konfrontasi yang mungkin akhirnya akan menyebabkan perselisihan dalam kepercayaan komunikasi kalian, seperti itu. Makanya saat ini dia sedang menghindari kamu ya. Saat ini dia memang butuh sendiri dulu ya. Dia saat ini butuh untuk sendiri dulu, menyelesaikan masalah pribadi dia terlebih dahulu ya. Ten of Swords. Dan aku melihat bahwa dia kayak ngelihat hubungan ini kayak udah gagal, udah tidak bisa dipertahankan lagi ya gitu. Atau mungkin ini kamu, ini energi kamu. Mungkin dia melihat energi kamu tuh kayak sekarang tuh ngelihat hubungan ini tuh kayak udah gagal, udah tidak bisa dipersatukan kembali, tidak bisa diperbaiki kembali. Makanya di sini kamu memilih untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia ya, karena mungkin ya dia ngerasain kok, dia tahu selama ini ketika kamu bersama dia kamu selalu tersakiti, kamu selalu selalu sedih gitu ya, kamu selalu merasa kecewa sama dia, menyakitkan gitu ya ketika selalu bersama dia. Makanya di sini ya mau nggak mau dia harus bisa membebaskan kamu ya. Toh di sini juga dia nggak bisa memperjuangkan kamu untuk saat ini gitu ya. Nine of Swords. Apalagi di sini dia tahu bahwa semua kelakuan dia, semua apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, perselingkuhan, kebohongan, tindakan-tindakan yang tidak baik yang menyakiti kamu, itu semuanya udah kebongkar. Kamu udah tahu bobrok-bobroknya dia, kamu udah tahu kelakuan-kelakuan buruknya dia, kamu udah tahu semua permainan dia gitu ya, yang membuat kamu sakit, semuanya udah tahu. Yang dia rahasiakan dari kamu udah kebongkar semua, sehingga di sini dia pun mau balik lagi sama kamu, malu tapi nggak balik lagi cinta. Jadi gimana, bingung ya. Inilah orang yang saat ini ingin memperbaiki dengan kamu. Jadi kenapa ingin memperbaiki tapi kok nggak ada action kak, kok nggak ada actionnya ya Neng atau siapa kamu nyebut aku. Ya karena ini dia malu karena kebobrok-bobrokan dia itu udah ketahuan semua sama kamu. Jadi kan otomatis kamu mikirnya, alah dia, alah tukang selingkuh lah, tukang bohong lah, penipu lah, bla 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 bla. Sehingga dia ada rasa ketidakpercayaan diri ya, masih insecure, tidak percaya diri dengan kamu, dengan tindakan dia, dengan kelakuan dia, seperti itu. Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian apa lagi nih? Itu aja. Yes, itu aja.
Ya itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.